Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Tasya Putri. Saya mahasiswi dari jurusan Ilmu Akad dan Taksir. Di sini saya akan membahas tentang sebuah materi, yaitu materi tentang idgham. Langsung saja saya bahas, oke? Idgham. Idgham adalah salah satu bentuk pengaruh antar suara ketika mereka bergabung dalam kata-kata atau kalimat. Secara bahasa, idgham adalah sumber kata kerja ad'ama yang berarti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Dan menurut secara istilah, idgham adalah menghubungkan huruf yang mati atau sukun dengan huruf yang bergerak sehingga keduanya menjadi satu huruf yang sama atau menyatu dengan tempat keluar huruf yang sama. Huruf pertama harus mati. Jika huruf tersebut bergerak, maka gerakan tersebut itu tidak termasuk dalam idgham, akan menghalangi idghamnya. Nah, kecuali menurut pendapat Abu Amir bin al-A'la yang memperbolehkan huruf yang bergerak untuk disatukan dan didukung pada huruf berikutnya. Dalam hal ini disebut sebagai idgham besar atau al-idgham al-kabir. Untuk membedakannya dengan idgham kecil atau al-idgham al-syaghir, yang dimana huruf pertama dalam idgham kecil itu memiliki keadaan yang matinya itu asli, yaitu sukun. Materi selanjutnya membahas tentang macam-macam idgham. Jenis-jenis idgham berdasarkan hubungan antar huruf-huruf yang bertemu. Idgham dibagi menjadi 3 kategori yang berdasarkan hubungan antar kedua huruf yang bertemu. Yang pertama, idgham al-mutahirir, yaitu idgham yang hurufnya itu sama. Ini terjadi ketika dua huruf tersebut memiliki tempat keluar dan bersifat sama, seperti huruf ba dan ya, atau ta dan ta, serta huruf-huruf lainnya. Idgham ini dapat terjadi baik jika kedua huruf tersebut dan dalam dua kata yang berbeda. Yang kedua, ada idgham al-mutajanis, yaitu idgham yang hurufnya berdekatan. Ini terjadi jika kedua huruf tersebut memiliki tempat keluar yang sama tetapi memiliki sifat yang berbeda, seperti dal dan ta, atau ta dengan fa, atau dal dengan zal, atau zal dengan zain. Agar hubungan antar huruf-huruf ini lebih jelas, kita dapat melihat dengan tabel berikut yang berisi tentang urut-urutan keluarnya huruf menurut pandangan Shibawayh. Dua huruf mati atau sukun bertemu dengan huruf hidup yang memiliki tempat keluar sama, maka idgham dapat terjadi. Prinsip-prinsip idgham dalam bahasa Arab adalah bahwa idgham lebih banyak terjadi pada huruf-huruf yang keluar dari mulut dan lidah, dan lebih jarang terjadi pada huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan dan bibir. Idgham al-mutajannis atau huruf yang serupa memerlukan perubahan huruf pertama menjadi serupa dengan huruf yang kedua. Kemudian keduanya digabungkan. Dengan demikian, idgham hanya akan terjadi antara dua suara yang serupa. Ketiga, idgham al-mutakabbirin atau idgham yang hurufnya berdekatan. Terjadi ketika dua huruf memiliki kedekatan dalam tempat keluar atau sifat-sifatnya, seperti huruf dal dan sin, ro dan lam, atau qaf dengan kaf. Dan sesuai dengannya termasuk dalam kategori idgham al-mutajannis atau penyatuan huruf sejenis karena tempat keluarnya itu sama.
Di antara prinsip-prinsip idgham adalah dalam bahasa Arab adalah bahwa huruf yang lebih kuat tidak menggabungkan diri dengan huruf yang lebih lemah. Agar idgham terjadi, setelah terpenuhnya syarat-syarat, kedua huruf tersebut harus memiliki kedekatan dalam secara pengucapan. Tujuan dari idgham adalah untuk meringankan dan mempercepat proses pengucapan karena pengucapan dua huruf yang serupa itu hampir serupa secara jelas terasa lebih berat di lidah. Jenis-jenis idgham berdasarkan pengaruh. Idgham dibagi berdasarkan tingkat pengaruh antar dua huruf yang bertemu dan mengalami idgham, yaitu idgham tam atau sempurna dan idgham naqis tidak sempurna. Idgham tam terjadi ketika huruf pertama bergabung dengan huruf kedua baik dalam sifat maupun bentuk. Jika kedua huruf tersebut mirip atau sangat dekat dalam sifat kedua dan karakternya. Idgham akan terjadi ketika huruf pertama berubah menjadi sama dengan huruf kedua, baik dari segi tempat keluarnya maupun sifatnya, sehingga idgham menjadi sempurna. Namun, jika huruf pertama bergabung dengan huruf kedua hanya dari segi tempat keluarnya, tetapi tidak dari segi sifatnya, meskipun keduanya mirip atau hampir sama, maka huruf pertama akan berubah menjadi bentuk huruf kedua, tetapi sifatnya itu tidak akan berubah. Dalam hal ini, idgham disebut tidak sempurna dan sempurna, dan sifat yang tersisa dari huruf pertama bisa berupa 1. Ghunnah. Ini terjadi pada idgham huruf nun sukun dan tanwin pada waw atau ya. Contohnya itu pada surat Al-Baqarah ayat 8 dan surat Al-Ra'd ayat 11. Yang kedua, istiba. Ini terjadi pada idgham ta dan ta pada surat An-Naml ayat 22, Al-Maidah ayat 28 dan Yusuf ayat 80. Selanjutnya ada istilah. Ini terjadi pada idgham qaf pada kaf pada surat Al-Mursalat ayat 20. Jenis-jenis idgham berdasarkan kewajiban dan larangan. Melihat pandangan para pembaca Al-Quran tentang idgham, beberapa idgham yang ada yang wajib, beberapa boleh dilakukan, dan beberapa yang dilarang, tergantung pada hubungan secara antar huruf yang bertemu. 1. Idgham al-mutamatsilin atau huruf yang serupa adalah wajib bagi mayoritas pembaca. Yang kedua, idgham al-mutajanisin, yaitu huruf yang berdekatan. Hukumnya itu wajib menurut mayoritas pembaca. Yang ketiga, idgham al-mutakabbirin, yaitu huruf yang dekat. Sebagian pembaca menghubungkan huruf-huruf tersebut huruf yang tidak berdekatan. Sebagian pembaca menggabungkan huruf-huruf tersebut idgham, sementara yang lain memilih untuk mengucapkannya secara terpisah. Idgham dilarang dalam beberapa kondisi. Yang paling utama adalah jika huruf-huruf tersebut jauh jaraknya dalam hal tempat keluar ataupun sifatnya, karena salah satu syarat terjadinya idgham adalah kesamaan, kedekatan, atau kemiripan antara kedua huruf tersebut. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.